نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam pada bab Kitabus Siyam, masuk pada hadis An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahur barakatan tasahharu fa inna fis sahur barakatan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahur barakatan, sesungguhnya pada as-sahur ada keberkahan. Takhrijul hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Alfazul hadis, lafad hadis ini. Qauluhu tasahharu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu, bersahurlah. As-sahur bi fathis sin wa dhammiha. Lafad as-sahur boleh dengan menfathhas sin as-sahur, boleh juga mendhammanya. Kalau di dhamma gimana bacanya? As-suhur. Fal fathu ismun lil ma'kul. Kalau dibaca fathah, dia nama untuk sesuatu yang dimakan. Jadi makanan yang antum makan pada waktu sahur itu disebut dengan sahur. Makanan yang antum makan disebut dengan sahur. Wadham, kalau antum dhamma, ismun lil fi'il, nama untuk perbuatan. Maknanya apa? Tindakan antum makan itu disebut dengan suhur. Jelas ya? Ada sahur, ada suhur. Sahur makanannya, suhur perbuatannya. Sama seperti wadu dan wudu. Wadu itu air yang antum gunakan untuk berwudu. Wudu perbuatan antum berwudu tadi. Seperti tahur dan tuhur. Tahur, alat yang antum pakai untuk bersuci. Huwa tahuru ma'uhu. At-tuhur itu perbuatan antum dalam bersuci, disebut dengan at-tuhur. Qauluhu barakatan, al-barakatu an-nama'u waz-ziyadah. Al-barakah adalah an-nama', berkembang dan bertambah. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid, berkata Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, wa hadhihi al-barakatu yajuzu an ta'uda ila al-umur al-ukhrawiyah. Berkah seperti ini tadi boleh saja kembali kepada perkara-perkara yang lain.
afan, ilal umur al-ukhrawiyah, kembali kepada perkara-perkara akhirat. Wa hadzal barakah yajuzu an ta'uda ilal umur al-ukhrawiyah. Keberkahan-keberkahan ini tadi boleh saja dikatakan balik kepada perkara-perkara akhirat. Maksudnya berkaitan dengan pahala. Fa inna iqamatas sunnah tujib al ajra wa ziyadatahu. Karena menegakkan sunnah menyebabkan mendapatkan pahala dan bertambahnya. Wa yahtamilu an ta'uda ilal umur ad-dunyawiyah. Dan juga ada kemungkinan keberkahan tersebut balik kepada perkara-perkara dunia. Di quwwatil badan 'ala shaum, seperti kuatnya badan untuk berpuasa. Wa taysirihi min ghairi ijhafin bihi, ya. Dan kemudahan, ya, kemudahan atau memudahkan badan tersebut dengan tanpa ada menyusahkan badan tadi. Maknanya memudahkan tanpa menyusahkan badan. Sehingga orang kalau sahur itu kan diantara berkahnya apa? Kuat dia berpuasa. Antum kalau tidak sahur jadi alasan, ya, lemas, loyo dan yang semisalnya. Kemudian al-masail al-muta'alliqah bil hadis, masalah-masalah yang berkaitan dengan hadis. Yustahabbu as-sahur atau as-suhur, ya, disunnahkan makan sahur. Dalilnya hadis Anas radhiyallahu anhu alladzi dzakarahu al-muallif. Dalilnya adalah hadis yang disebutkan oleh muallif dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa haditsu rajulin min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada hadis dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan qal dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatasahhar. Pernah aku masuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu Rasul sedang sahur. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha barakatun. Sesungguhnya sahur ini adalah keberkahan. A'taakumullahu iyyaha. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Fala tad'u. Maka janganlah kalian meninggalkan sahur tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha. Dengan jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Sesungguhnya sahur itu barakatun a'taakumullahu iyyaha. Keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Langsung Rasulullah SAW memberikan bimbingan agar jangan meninggalkan sahur karena ada keberkahan, ya. Wa huwa fis sahihil musnad mimma laisa fis sahihain li syekhina al-allama al-wadi'i rahimahullah. Qala Ibnul Munzir, berkata al-Imam Ibnul Munzir, ajma'u, mereka para ulama sepakat, ala anna sahur mandubun ilaihi mustahabbun. Para ulama sepakat bahwasanya sahur itu disunnahkan. Wala itsma ala man tarakahu, tidak ada dosa bagi orang yang meninggalkan sahur. Wa qala Ibnu Qudamah rahimahullah, juga Imam Ibnu Qudamah mengatakan la na'lamu bainal ulama khilafan fi istihbabihi. Kami tidak mengetahui adanya ulama yang berselisih tentang kesunahan sahur. Jelas ya ikhwan, ini dinukilkan ijma' dari al-Imam Ibnu Munzir dan juga al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Qultu, kata penulis buku ini, wa hadithu Anas zahiruhu al-wujub. Hadis Anas zahirnya wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan tasahharu, al-aslu fil amri lil wujub. Lakin qad jaa ma yasrifuhu, akan tetapi datang riwayat yang memalingkan dari zahir wajibnya tadi. Apa yang memalingkan sharifnya? Wa huwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wasalu, yaitu
bahwasannya Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan wisol. Wisol itu nyambung puasa hari tersebut dengan puasa besoknya tanpa ada makan dan minum sama sekali. Walihada bawwabal Bukhari, maka atas dasar inilah Al-Imam Al-Bukhari membuat bab barakatus sahur min ghairi ijabin. Wadih, jelas? Dari sini tarjamatul Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menegaskan bahwasannya sahur hukumnya tidak wajib. Dari babnya Imam Bukhari saja, dari tarjihnya Imam Al-Bukhari, beliau lebih menguatkan bahwasanya sahur hukumnya sunnah, zahir dari kalam beliau, karena beliau mengatakan apa? Barakatus sahur min ghairi ijabin, keberkahan sahur itu min ghairi ijab, tanpa kewajiban. Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wasalu, dan juga dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan wisal, walam yuzkar as-sahur, tidak disebutkan mereka sahur. Jelas ya ikhwan? Wadih, jelas sekali ya. Kemudian qala al-hafidz rahimahullah, berkata al-hafidz rahimahullah. Al-hafidz ketika diitlaqkan, siapa yang dimaksudkan? Al-hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala fi syarhihi li hadits Ibnu Umar fi dzikril wisal, ketika beliau menjelaskan dalam syarah Sahih Bukhari yaitu Fathul Bari pada hadis Ibnu Umar tentang penyebutan wisal. Al-Hafidz mengatakan wa haditsu Anas radhiyallahu anhu alladzi dzakarul muallif, yang telah disebutkan oleh muallif, fadalla ala anna sahur laisa bihatmin, maka berdasarkan hadis Ibnu Umar dan juga hadis Anas, maka hal tersebut menunjukkan bahwasanya sahur laisa bihatmin, bukanlah sesuatu yang wajib. Id law kana hatman ma wasala bihim, kalau seandainya sahur tersebut hukumnya wajib, tentu Nabi SAW tidak akan melakukan wisol. Fa innal wisol yastalzimu tarkal sahur, karena wisol mengandung konsekuensi pasti meninggalkan sahur. Kenapa? Karena wisol itu langsung nyambung dia. Wa hadza waqad dzakarul al-hafidz samaniya fawaid lis-sahur raji' dzalika insyi'ta. Disebutkan oleh al-hafidz yaitu ada 8 faedah sahur. Bisa antum lihat dalam Fathul Bari, antum lihat dalam Syarah Sahih Bukhari. Di antara yang disebutkan oleh al-hafidz Ibnu Hajar, menghilangkan apa? Di antaranya adalah kuwatan lil badan, ya, quwwah lil badan, untuk menambah kekuatan takwiyah lil badan, yang di antaranya disebutkan untuk menghilangkan akhlak yang buruk seperti ghadab dan yang semisalnya. Orang kalau lapar jadi alasan tidak sahur, ya, tadi udah tidak sahur, ya, enggak, seperti itu. Dan juga dari sisi waktu sahur tersebut adalah waktu yang diberkahi, ya, untuk doa dan tadarru, juga mereka sebutkan min nahya ittiba' lis sunnah dan yang semisalnya. Kemudian bimadza yahsul as-sahur, dengan apa sahur tersebut sudah dianggap bisa terhasilkan, terwujudkan. Antum ketika berpuasa, antum ketika makan sahur, kira-kira apa sih tolak ukur antum sudah dikatakan bersahur? Fi hadhil mas'alah ahadits, dalam masalah ini ada beberapa hadis. Di antaranya kita baca ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-sahur akluhu barakatun fala tad'uhu walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma'in fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, akhrajahu Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan as-sahur akluhu barakah, sahur itu makannya adalah keberkahan. Fala tad'u, maka janganlah kalian meninggalkan sahur tersebut. Walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma, meskipun salah seorang dari kalian hanya sekedar meneguk air,
fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah azza wa jalla dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang sahur. Akhrajahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Makna selawat Allah Subhanahu wa taala kepada mutasahhirin, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Ya. Adapun selawat malaikat kepada orang-orang yang sahur, maknanya malaikat mendoakan mereka. Wadih? Ya. Malaikat mendoakan mereka. Itulah makna selawat Allah kepada orang yang sahur, maknanya Allah memuji mereka. Adapun selawat Allah kepada orang yang salawat malaikat kepada orang yang sahur, maknanya mereka malaikat mendoakan orang-orang yang sahur. Dalam hadis ini jelas ya, pujian kepada orang yang sahur dan juga balasan bagi orang yang sahur berupa mendapatkan doa dari malaikat. Ya. An Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu walau bi jar'atin min ma'in. Juga sama hadisnya ya. Rasul mengatakan sahurlah kalian meskipun dengan seteguk air. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ni'mas sahur al-mu'min at-tamru. Juga hadis Abu Hurairah, Nabi Rasul mengatakan apa? Ni'mas sahurul mu'min, ni'mas sahurul mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahur al-mu'min adalah tamar. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah at-tamar, kurma. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Hibban fi sahihihi wa hadhil ahadits ats-tsalatsa fi sahih at-targhib wa tarhib. Ya, hadis ini riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ketiga hadis ini tadi juga disebutkan dalam kitab Sahih at-Targhib wa Tarhib. Sahih Targhib wa Tarhib ini karya Syekh Al-Albani, ya. Adapun at-Targhib wa Tarhib itu karya Al-Munziri. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Mazhabnya apa Ibnu Qudamah ini? Apa nih? Mazhabnya Hanbali. Nawawi mazhabnya Syafi'i. Ibn Abdul Bar Maliki. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah. Apa kitab Ibnu Qudamah dalam bab akidah yang sering dipelajari? Lumatul i'tiqad. Wa kullu ma hasala min aklin aw syurbin hasala bihi fadilatus sahur. Segala sesuatu yang terhasilkan berupa makan dan minum, ya, maka terhasilkan pula dengannya keutamaan sahur. Jadi segala sesuatu yang sudah dianggap kategori makan atau minum, maka dengan hal tersebut sudah dianggap terhasilkannya sahur, yaitu keutamaan sahur. Wa qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz rahimahullah, yahsulus sahur bi aqalla ma yatanawwaluhu al-mar'u min ma'kulin wa masyrubin. Bisa terwujudkan sahur tersebut bi aqall, paling minimalnya dengan sesuatu yang dimakan oleh seseorang, ya. Berapa paling minimal? Ya kalau air seteguk mungkin, kalau kurma mungkin sebutir, baik makul atau masyrub, ya, yang dimakan atau yang diminum. Kemudian as-sahur min khasaisi hadhil ummah. Sahur ini termasuk kekhususan umat ini. Sahur merupakan khususiyah hadhil ummah, merupakan kekhususan umat Islam. Maknanya apa? Umat-umat terdahulu tidak ada sunnah sahur ini tadi, ya, tidak ada sunnah sahur. Di antara argumentasi yang menunjukkan ya ikhwan bahwasanya sahur itu tidak ada di umat-umat sebelumnya adalah kisahnya Qais ibnu Sirmah ketika di awal-awal Islam.
di awal-awal hijrah di kota Madinah. Pada waktu itu syariat siam, syariat puasa, tidak ada lagi makan setelah ba'dal isya, ya, setelah isya sampai subuh. Jadi waktu makan mereka dari terbenamnya matahari sampai waktu isya. Itu dalam riwayat sebagaimana kisahnya Qais ibnu Sirmah, yang menunjukkan tidak ada sahur pada waktu itu. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Kemudian setelahnya, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Ketika turun ayat tersebut, barulah ada yang namanya as-sahur, ya. An Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar." Perbedaan antara puasa kita dan puasanya ahlul kitab, aklatus sahar, makan sahur. Perbedaan antara puasa kita dan puasanya ahlul kitab, aklatus sahar, makan sahur. Akhrajahu Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala al-Qurtubi fi syarhihi li hadzal hadits. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam syarahnya tentang hadis ini, yadullu ala anna sahur min khasaisi hadhil ummah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sahur termasuk kekhususan umat ini. Siapa yang bilang? Al-Imam Al-Qurtubi. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, yadullu ala anna sahur min khasais hadhil ummah. Apa sisi argumentasinya? Rasul mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Ya. Kata Nabi SAW, faslu, perbedaan ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab, perbedaan antara puasa kita dan puasa ahlul kitab. Aklatu as-sahar, makan di waktu sahur. Jelas? Ahlul kitab puasa emangnya? Ndih. Puasa enggak ahlul kitab? Apa dalilnya yang menunjukkan ahlul kitab puasa? Puasa Asyura tersebut. Tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, mereka menjumpai orang-orang Yahudi juga puasa. Menunjukkan di kalangan ahlul kitab juga ada namanya syariat puasa. Wa mimma khaffafa bihi anhum, dan juga termasuk perkara yang diberikan keringatan kepada mereka umat ini tadi. Qultu wa binahwi hadza qala Ibnu Mulakkin, dan yang mirip juga seperti ini adalah ucapan Al-Imam Ibnu Mulakkin. Ibnu Mulakkin dalam kitab Al-I'lam Syarah Umdatul Ahkam. Untuk Ibnu Mulakkin mazhabnya Syafi'iyah, ya. Mazhab Syafi'iyah. Kemudian An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhuma, atau an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, qal, dia mengatakan, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Kata Zaid bin Thabit, kami pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul bangkit menuju salat. Qala Anas, qultu li Zaid. Kata Anas, aku bertanya kepada Zaid, kam kana bainal adhani was sahur? Berapa jarak waktu itu antara azan dan sahur? Berapa sih jaraknya?
Qal, kata Zaid ibn Thabit, qadru khamsina ayah, seukuran 50 ayat. Ya, seukuran 50 ayat. Jadi jarak antara azan dan makan sahurnya Nabi SAW ketika itu seukuran 50 ayat. Allahu Akbar ya ikhwan, lihat bagaimana kehidupan para salaf di kalangan para sahabat. Mereka mengukur waktu dengan ayat Al-Quran. Kenapa? Menunjukkan hari-hari mereka, kehidupan mereka lebih banyak bersama Al-Quran, sehingga jarak waktu itu mereka ukur dengan ayat Al-Quran. Mereka jadikan bacaan Al-Quran, ayat Al-Quran tersebut, durasi bacaan mereka jadikan sebagai tolak ukur mi'yar dalam waktu. Berbeda dengan orang-orang sekarang, ketika mereka tersibukkan dengan perkara-perkara yang haram, sehingga mereka jadikan tolak ukur waktu itu dengan sesuatu yang haram. Contohnya di masyarakat kita, kalau sebagian orang ditanya jauh enggak Talang Jambi, dekat enggak sampai sebatang rokok, ya enggak? Antum di Jawa Barat gitu kadang-kadang orang gitu juga. Antum Banten biasa juga gitu juga kan? Ya enggak? Antum Talang Lapo Pak Selamat gitu juga orang. Dekat sinilah cuma sebatang rokok, ya apa enggak? Hah? Gitu kan istilah orang. Kenapa? Karena hidup hari-hari mereka menjadi tolak ukur rokok. Sahabat tolak ukur sehari-hari mereka adalah bacaan Al-Quran. Sehingga yang mafhum, yang biasa ma'ruf, ma'kul di kalangan mereka, mereka gunakan dalam suatu istilah. Waduh. Coba kalau zaman sekarang ditanya, berapa jarak antara sahur dengan azan? 3 batang rokok katanya. Ya enggak? Dipakai istilah apa? Sebatang rokok, 2 batang rokok. Kemudian alfadzul hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Qauluhu tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi husnul adab fil ibarah. Ini ya ikhwan, ucapan Zaid bin Thabit yang beliau mengatakan kami sahur bersama Rasul. Ini merupakan apa? Husnul adab fil ibarah. Ya, bagusnya adab dalam pengungkapan. Ya. Liqaulihi ma'a walam yaqul nahnu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dan Rasul. Ketika disebutkan ma'a menunjukkan mereka butuh. Ya. Kenapa? Lima yush'ir lafdzul al-ma'iyyah bit-taba'iyyah. Karena lafaz ma'iyah menunjukkan apa? Ngikuti. Kami sahur bersama Rasul. Mengesankan apa? Mereka ngikut ke Rasul. Itu adab, ya. Sering mereka mengatakan jalasna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak? Kami duduk bersama Rasulullah SAW. Gimana hadis arba'in itu gimana lafadznya? Bainama nahnu julusun inda Rasulullah SAW. Lihat antum bahasanya. Bukan bahasanya mereka apa? Sehingga disebutkan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di syarah hadis ini. Syekh Abdul Muhsin punya kitab namanya Syarah Hadis Jibril. Sehingga tadi dicek lagi. Sehingga faid disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin. Intinya di syarah arba'in itu, tapi ana lebih kuat Syekh Abdul Muhsin ya. Ketika menyebutkan inda Rasulullah SAW itu adab. Apa adabnya ikhwan? Mereka tidak dengan bahasa apa? Sebaliknya, Rasulullah SAW jalasa indana. Itu mengesankan apa? Mereka pemilik tempat, Rasul yang ingin datang. Bukan, tapi Rasul yang pemilik tempat. Jalasna ma'a Rasulullah, jalasna inda Rasulullah SAW. Ada kesan tabaiyah, ada kesan ngikut kepada Rasul. Wadih. Qauluhu thumma qama ila shalah. Kemudian ucapan Zaid bin Thabit thumma qama ila shalah, kemudian bangkit menuju salat. Fihi al-hathu ala ta'khiris sahur ila qubail al-fajr.
Pada hadis ini terdapat anjuran untuk mengakhirkan sahur sampai mendekati fajar. Pada hadis ini terdapat anjuran untuk mengakhirkan sahur sampai mendekati fajar. Qauluhu bainal adzan was sahur. Kemudian sabda atau ucapan Zaid bin Thabit antara adzan dan sahur itu tadi. Ucapan Anas bin Malik, al-adzan al-maqsud bihi huna ats-tsani. Azan yang dimaksudkan di sini adalah azan kedua. Azan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua. Ada al-adzanul awwal. Ya. Siapa yang mengumandangkan azan pertama? Bilal atau Ibnu Ummi Maktum? Ibnu Maktum atau Bilal? Yakin? Yang kedua siapa? Bilal. Dalilnya sudah, tanya dalilnya. Bilal itu azan pertama, Ibnu Ummi Maktum yang kedua. Nabi SAW mengatakan kulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum fa inna Bilalan yu'adzin fil lail. Ya, fa inna Bilalan yu'adzin fil lail. Makan dan minumlah sampai berkumandang azan Ibnu Ummi Maktum, ya. Itu ada di hadis di halaman berapa itu? 429 itu. Inna Bilalan yu'adzin bil lail faqulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Ya. Jadi Bilal itu azan pertama, azan keduanya siapa? Ibnu Ummi Maktum. Kemudian mas'alah yustahabbu ta'khirus sahur wa kam muddatu ta'khirihi. Ya, disunnahkan mengakhirkan sahur dan berapa durasi pengakhirannya. La khilafa baina ahli ilmi fi istihbabi ta'khiris sahur ma lam yukhsha tulu'ul fajri. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang disunnahkan mengakhirkan sahur selama tidak dikhawatirkan terbit fajar. Wa adillatu dzalika katsirah. Dalil-dalil akan hal tersebut sangatlah banyak. Minha hadits Zaid ibn Thabit alladzi dzakarahu al-muallif. Di antaranya hadis Zaid bin Thabit yang telah disebutkan oleh muallif. Wa jaa min hadits Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, juga datang dari hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala kuntu atasahharu fi ahli. Kata Sahal ibn Sa'ad, beliau mengatakan dulu aku sahur di tengah-tengah keluargaku. Tsumma takunu sur'ati an udrikas sujud ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kecepatanku aku lakukan untuk mendapati sujud bersama Rasulullah SAW. Sahur bersama keluarganya, bersama istrinya. Sudah sahur, bergegas ke masjid untuk dapat sujud bersama Rasulullah SAW. Menunjukkan apa? Ini dekat sekali. Tapi sahurnya zaman dulu ya ikhwan, bukan sahurnya seperti antum. Mereka mungkin cukup satu biji kurma, 2 biji, 3 biji udah selesai. Kalau antum 3 piring, tidak cukup waktu 10 menit, ya tidak? Butuh setengah jam. Nah itu yang letak perbedaan, ya. Jadi ada perbedaan di sana. Kita lanjutkan ya. Qala al-Hafidz rahimahullah, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, minal bid'il munkara ma uhditsa fi hadzal zaman
min iqa'il adhan tsani qabla al-fajr binahwi thuluth sa'at fi Ramadan wa itfa'il masabih allati ju'ilat 'alamatan li tahrimil akli wasyurbi 'ala man yuridu siyam za'man mimman ahdathahu annahu lil ihtiyat fil ibadah wa la yu'lam bidzalika illa ahadun nas wa qad jarrahum dzalika ila ansaru la yu'adzinuna illa ba'dal ghurub bidarajah litamkinil waqti za'amu fa akharu al-fitra wa ajjalu as-suhur atau as-sahur wa khalafu sunnah falidzalika qalla anhum al-khair wa kathura fihim asy-syarru wallahul musta'an. Faham artinya? Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan minal bid'il munkar, termasuk kebid'ahan yang mungkar, ma uhditsa fi hadzal zaman, sesuatu yang dimunculkan di zaman sekarang, min iqa'il adzani tsani qabla al-fajr binahwi thuluth sa'atin fi Ramadan, yaitu mengumandangkan azan yang kedua sebelum waktu fajar seukuran thuluth saat, sepertiga jam di bulan Ramadan, lebih cepat sepertiga. Wa itfa'al masabih allati ju'ilat 'alamatan li tahrimil akl, serta memadamkan lampu yang mana lampu tersebut sebagai tanda haramnya makan, wasyarab, haramnya minum, 'ala man yuridu siyam, bagi orang yang ingin puasa. Kalau zaman sekarang apa biasanya? Sirine, imsak, ya benar. Itu sudah ditanbih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Za'man, dengan anggapan, disebut oleh para ulama min babil faedah. Az-za'ama dalam Al-Qur'an kulluhum bima'na kadzib. Ya, wal iftira, semuanya kebanyakan makna kadzib wal iftira. Anggapan mereka mimman ahdatsahu annahu lil ihtiyat fil ibadah, sehingga menurut anggapan orang yang memunculkan bid'ah ini tadi, alasannya untuk kehati-hatian dalam ibadah. Wala yu'lamu bidzalika illa ahadun nas, dan hal tersebut tidak diketahui melainkan hanya pada person-person orang saja. Wa qad jarrahum dzalika ila ansaru la yu'adzinun illa ba'dal ghurub bidarajah, sehingga tindakan tersebut menarik mereka sampai pada tingkatan mereka tidak memandangkan azan kecuali setelah terbenamnya matahari 1 derajat. Litamkinil waqt, untuk memantapkan waktu, za'amu, menurut anggapan mereka. Jadi udah terbenam sampai melebihi 1 derajat, barulah mereka mengumandangkan azan. Supaya apa? Mantep waktunya. Fa'akharu al-fitra wa ajjalu as-sahur, sehingga mereka mengakhirkan berbuka dan menyegerakan sahur. Wa khalafu as-sunnah, mereka menyelisih sunnah. Falidzalika qalla anhumul khairu wa kathura fihimus syarru, oleh karena itulah pada mereka sedikit kebaikan dan banyak pula keburukannya. Wallahul musta'an. Jelas? Wadih insyaallah taala ya ikhwan. Itu termasuk al-bid'ah al-munkarah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah fi kalamihi ala ta'khiris sahur, ya, pada keterangan beliau tentang permasalahan mengakhirkan sahur. Kata beliau, yuakhiruhu ma lam yukhsha tulu'ul fajri, diakhirkan sahur itu selama tidak dikhawatirkan terbitnya fajar. Fa in khasyiya tulu'ul fajri falyubadir, atau fa in khasyiya tulu'ul fajri falyubadir, kalau dikhawatirkan terbitnya fajar maka segerakan sahurnya. Fa masalan idza kana yakfihi rubu sa'atin fis suhur atau fis sahur fa yatasahharu idza baqiya rubu sa'ah. Contoh misalkan kalau mencukupi bagi dia ada 1/4 jam, cukup antum 1/4 jam
untuk sahur tersebut, maka antum sahur pada sisa waktunya 1/4 jam. Ada sebagian orang 1/4 jam cukup, makan kurma, makan roti, udah minum selesai. Wa idza kana yakfi 5 daqa'iq fayatasahhar idza baqiya 5 daqa'iq. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau cukup 5 menit ya 5 menit afdal. Ai yakunu ma baina ibtida'i ila intihai kama bainahu wa baina waqtil fajr. Maknanya apa? Antara waktu permulaan sahur dengan selesainya sahur itu sebagaimana waktu mulai dengan waktu fajar tadi. Dalam artian antum selesai sahur tidak lama azan. Semakin afdol. Difahami? Tapi kalau caknya tidak cukup Ustaz, 15 menit tuh butuh setengah jam, apa yang nak dimakan? Katanya ada pempek, ada tekwan, ada model, ada rendang, ada segala macam. Oh sudah kalau cak itu tadi. Antum sahur ada di jam 3 subuh. Nak makan tulah berarti. Iya enggak? Antum kalau sahur jam berapa? Jelas ya? Wallahu ta'ala.